Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Putresena. Saya berasal dari kelompok 2, presenter ketiga. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelompok 2, yaitu penggunaan atau penulisan huruf yang bersumber dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, dan sebagai presenter 3, saya akan membahas tentang gabungan huruf konsonan dan huruf kapital. Baik. Yang pertama kita masuk ke gabungan huruf konsonan. Nah, ada 4 macam gabungan huruf konsonan, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Nah, contoh untuk di posisi awal itu ada khusus, ngarai, nyata, syarat. Kalau di posisi tengah itu ada akhir, bangun, banyak, musyawarah. Dan di posisi akhir itu tarikh, senang. Dan untuk NY tidak ada. Dan untuk SY arasi. Nah, sekarang kita masuk ke huruf kapital. Nah, di sini saya akan menjelaskan 13 penggunaan huruf kapital. Jadi yang pertama adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Nah, ini contohnya seperti apa maksudnya. Ini A-nya huruf kapital, ini D huruf kapital, dan K-nya huruf kapital. Ya, jadi huruf pertama di awal kalimat. Lanjut. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Nah, contohnya seperti Amir Hamzah, A dan H-nya huruf kapital. Ini nama, terus Dewa Pedang. Nah, Dewa Pedang ini julukan. D dan P-nya itu huruf kapital. Dan yang terakhir, ya, ini nama lagi, Wage Rudolf Supratman. Nah, ini ada catatan. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Nah, contohnya seperti mesin diesel. Nah, D-nya ini, diesel ini merupakan nama orang, tapi karena diesel ini diesel ini berperan bukan sebagai nama orang, tapi sebagai satuan ukuran, sebagai nama jenis. Nah, jadi D-nya ini huruf tidak huruf kapital. Nah, terus lagi contohnya 10 volt. Nah, volt ini nama orang juga, ampere juga nama orang, tapi di sini mereka berperan sebagai satuan ukuran. Nah, jadi tidak ditulis dengan huruf kapital. Nah, next. Nah, ini ada catatan juga. Huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan fan. Atau huruf pertama kata tugas. Nah, contohnya seperti Abdul Rahman bin. Nah, binnya ini tidak huruf kapital. Boru juga juga tidak huruf kapital. Charles Andrian Van. Van ini juga bahasa nama Belanda ya. Van-nya ini tidak menggunakan huruf kapital V-nya. Dan ayam ini julukannya ayam jantan dari timur. Nah, darinya nih D-nya tidak menggunakan huruf kapital. Nah, lanjut. Nah, ini yang ketiga ya. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung atau kalimat langsung atau seperti dialog ya. Contohnya adik bertanya, "Kapan kita pulang?" K-nya K besar, K kapital. Mereka berhasil meraih medali emas katanya. M-nya huruf kapital. Besok pagi katanya mereka akan berangkat. Nah, besoknya ini B-nya huruf kapital. Nah, yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Ya, contohnya seperti Islam, Al-Quran, Tuhan, dan ya Tuhan, bimbinglah hambamu. Nah, mu ini kan maksudnya adalah Tuhan, jadi memakai huruf kapital ke jalan yang engkau. Engkau juga maksudnya kata ganti dari Tuhan. Nah, jadi E-nya juga menggunakan huruf kapital. Engkau beri rahmat. Lanjut. Yang kelima A. Nah, ini ada dua bagian, ada 5A, 5B. Kita bahas 5A dulu. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Nah, contohnya seperti Sultan Hasanuddin, ya S-nya huruf kapital, Mahaputra Yamin, Haji Agus Salim. Nah, ini kan haji ini merupakan kayak gelar keagamaan seperti itu kan. Nah, jadi menggunakan huruf kapital. Terus Agung Permana, Sarjana Hukum. Nah, ini juga merupakan gelar akademik ya. Jadi hanya H
huruf kapital. Lanjut, 5B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Nah, jadi contohnya seperti selamat datang yang mulia. Nah, mulia ini kan sebagai gelar sapaan kehormatan gitu. Jadi menggunakan huruf kapital M-nya. Terima kasih Kiai. Nah, ini sapaan keagamaan gitu. Jadi K-nya huruf kapital. Dan mohon izin jenderal. Nah, jenderal juga jabatan atau kepangkatan. Jadi J-nya menggunakan huruf kapital. Lanjut. Nah, ini yang keenam. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Oke, jadi contohnya Presiden Joko Widodo. Nah, ini menggunakan huruf kapital semua awalnya. Terus Laksamana Muda Udara Hussein Sastra Negara. Nah, terus Proklamator Republik Indonesia Soekarno-Hatta. Dan yang terakhir Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, lanjut yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Ya, contohnya sebagai bangsa Indonesia. Ini nama bangsa ya, menggunakan huruf kapital I-nya. Suku bangsa, suku Minang, M-nya menggunakan huruf kapital, dan bahasa Jawa, J-nya menggunakan huruf kapital. Nah, ini ada catatan lagi. Nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Nah, contohnya seperti pengindonesiaan kata asing. Nah, ini I-nya tidak menggunakan huruf kapital. Atau ke Inggris-Inggrisan gitu. Karena ini merupakan kata turunan. Lalu yang terakhir juga ke Jawa-Jawaan. Jadi J-nya tidak menggunakan huruf kapital. Next. Nah, ini ke-8 ini dibagi dua lagi ya, 8A, 8B ya. 8A, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contohnya tahun Hijriah, bulan Agustus, hari Jumat, hari Lebaran, hari Natal. Nah, yang B, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Nah, contohnya Konferensi Asia Afrika, Perang Dunia II, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan ya. Yang dicetak miring ini ya, maksud saya. Nah, di sini ada catatan lagi, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Nah, jadi bukan sebagai nama tapi sebagai kata turunan gitu. Contohnya seperti Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Jadi ini merupakan kata turunan, ada mem-nya, jadi tidak menggunakan huruf kapital P dan K-nya. Terus perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. Nah, di sini perang dunia juga tidak berperan sebagai sebuah nama gitu, tapi sebagai kayak suatu hal gitu, perang dunia gitu. Kata biasa gitu, bukan nama dari suatu peristiwa gitu. Jadi tidak menggunakan huruf kapital. Lanjut. Oke, yang ke-9, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi ya, atau nama daerah. Contohnya Jakarta, atau nama geografi ya. Contohnya yaitu Jakarta, Asia Tenggara, Amerika Serikat, dan Gunung Semeru. Nah, catatan lagi, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Nah, contohnya berlayar ke teluk, mandi di sungai. Teluknya tidak menggunakan huruf kapital. Lalu menyeberangi selat, berenang di danau. Nah, di sini danaunya tidak juga menggunakan huruf kapital. Lanjut. Nah, ini ada beberapa catatan lagi. Huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Nah, ini contohnya seperti jeruk Bali, kacang Bogor, nangka Belanda, petai Cina. Nah, ini kenapa ini tidak menggunakan huruf kapital? Karena ini merupakan satu kata gitu loh, jeruk Bali, bukan jenis, bukan jeruk, bukan dua kata yang terpisah gitu, bukannya jeruk dan Bali, bukan, tapi ini emang nama, ini namanya jeruk Bali, kacang Bogor ya. Jadi ini sudah menyatu gitu loh, satu kata, tidak dipisah. Makanya walaupun ini nama tempat gitu ya, tapi tidak menggunakan huruf kapital. Oke, nah nih
Contoh berikut bukan nama jenis. Nah, ini yang bukan nama jenis, yang bukan seperti ini, yaitu dia mengoleksi batik Cirebon. Nah, ini baru C-nya menggunakan huruf kapital. Karena ini merupakan dua hal yang berbeda antara batik dan Cirebon gitu loh. Bukan jenis gitu. Batik Pekalongan, batik Solo, batik Yogyakarta, batik Madura. Itu kan merupakan dua hal yang berbeda gitu. Batik di sini, batik di Cirebon, batik di Pekalongan gitu. Jadi juga selain film Hong Kong juga akan diputar sebagai film India. Nah, ini kan beda. Ini ada film di Hong Kong, film di India, film di Korea, dan film di Jepang. Jadi tidak satu seperti yang 4 ini tadi. Ya, lalu juga murid-murid sekolah dasar itu menampilkan tarian Sumatera Selatan. Nah, ini tarian Sumatera Selatan, tarian di Sumatera Selatan, tarian di Kalimantan Timur, tarian di Sulawesi Selatan. Nah, jadi itu perbedaannya ya. Sama yang ini tadi. Kalau ini kan emang satu, jeruk Bali itu satu hal gitu. Jeruk Bali, bukan jeruk di Bali, kacang di Bogor, bukan. Tapi emang namanya jeruk Bali, kacang Bogor, nangka Belanda, petai Cina gitu. Ya, sekarang lanjut. Nah, lanjut yang ke-10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk. Oke, contohnya seperti Republik Indonesia, ini nama negara kan. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, itu nama lembaga atau badan. Terus Perserikatan Bangsa-Bangsa juga, nah ini menggunakan huruf kapital karena merupakan nama organisasi. Nah, ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu nama dokumen ya. Lanjut ke 11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna. Oh ya, saya belum menjelaskan. Unsur kata ulang sempurna ini maksudnya seperti kayak asas-asas, kupu-kupu misalnya. Jadi dua hal yang berulang gitu. Nah, lanjut. Dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Nah, contohnya seperti tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Nah, Bahasa dan Sastra yang menggunakan huruf kapital di awalnya. Dia agen surat kabar Sinar Pembangunan. Sinar Pembangunannya S dan P menggunakan huruf kapital, dan ia menyajikan makalah penerapan asas-asas hukum perdata menggunakan huruf kapital. Lanjut. 12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Contohnya seperti SH Sarjana Hukum, ya, SS Sarjana Sastra, KH Kiai Haji, RA Raden Ayu. Nah, ini kan nama gelar. Jadi yang 3 ini nama pangkat, dan profesor juga nama gelar, dan tuan itu sapaan. TN, T menggunakan huruf kapital. Prof juga P-nya menggunakan huruf kapital. Nah, dan yang terakhir yang ke-13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Nah, contohnya kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Nah, bapak ini kan merupakan kata sapaan gitu. Ya, sapaan yang sebagai penunjuk hubungan kekerabatan. Ini kan hubungan keluarga nih kan. Nah, kapan bapak berangkat? Bapaknya B-nya menggunakan huruf kapital. Terus silakan duduk di, kata orang itu. Nah, ini sapaan juga kan. D-nya menggunakan huruf kapital. Nah, ini. Dan yang terakhir tuh, hai, kutu buku sedang membaca apa? Nah, kutu buku ini kan merupakan penyapaan gitu loh. Nah, jadi menggunakan huruf kapital juga. Nah, baik. Nah, ini ada catatan lagi. Istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengacuan. Nah, ini yang bukan nih. Kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Nah, ini kan bukan sapaan, tapi kayak kita harus menghormati bapak, kayak menyebutkan sebagai objek gitu loh. Kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Jadi tidak menggunakan huruf kapital. Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Kakak dan adik juga tidak menggunakan huruf kapital. Nah, ini juga kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Nah, ini ada catatan lagi. Ya, Anda juga menggunakan huruf kapital. Sudahkah Anda tahu
dan siapa nama Anda. Nah, jadi menggunakan huruf kapital ya. Nah, itulah penjelasan saya tentang penggunaan dan penulisan huruf, yang dimana saya membahas tentang gabungan huruf konsonan dan huruf kapital ya. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton, dan mohon maaf juga apabila dalam menjelaskan saya masih ada hal yang salah atau masih ada yang kurang, saya mohon maaf ya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.